saat sang nyonya sedang memindahkan barang. Ia tak sengaja menjatuhkan sebuah kentang dari keranjang. Tak disangka, kentang itu akan mengubah nasib si pengemis dan mengangkatnya dari kemiskinan. Pengemis itu memungut kentang dan mengembalikannya pada nyonya cantik itu. Melihat hati pengemis yang baik serta pakaiannya yang compang-camping, nyonya merasa iba, lalu membawanya ke dapur restoran miliknya untuk membantu. Tak disangka, saat sedang memotong daging, pengemis itu mampu memotong daging tepat sepanjang 1 cun dan lebar 3 cm. Ternyata, pria itu dulunya adalah juara 3 kali berturut-turut dalam kompetisi dewa kuliner. Namun karena diracun oleh muridnya sendiri, ia kehilangan ingatan dan terdampar di jalanan. Melihat keadaannya yang menyedihkan, nyonya pun menempatkannya di bawah bimbingan kakak senior dapur. Namun kehadirannya justru menimbulkan rasa tidak senang di hati sang kakak senior. Apalagi setelah melihat hubungan pria itu dengan nyonya terlihat dekat. Demi mempermalukannya, kakak senior pun memberi tantangan di depan semua orang, menyuruhnya memotong daging dengan ukuran tepat 1 cun panjang dan 3 cm lebar. Karena hanya dengan ukuran itu, rasa masakan bisa benar-benar sempurna. Namun sebelum ia selesai bicara, pria itu sudah menyelesaikan 1 piring penuh daging potongannya. Melihat itu, wajah kakak senior langsung berubah masam. Tak mau kalah, ia kembali memberi tantangan, meminta pria itu membaluri daging dengan adonan. Dan bila ada setetes pun saus yang jatuh, maka pria itu harus pergi dari restoran. Tak disangka, pria itu justru tersenyum santai, lalu mulai menunjukkan keahliannya. Semua orang yang melihat caranya bekerja langsung terkejut, karena tak setetes pun saus menempel di tangannya. Mereka pun mulai menduga, jangan-jangan pria itu menggunakan kekuatan dalam seperti Qigong. Melihat itu, kakak senior semakin marah, dan berteriak agar pria itu tidak merebut kemuliaannya. Namun pria itu sama sekali tak menanggapi. Ia malah kembali bekerja seperti biasa. Kakak senior pun menyuruhnya mengantar masakan keluar. Namun pria itu justru terpaku menatap sepiring daging asam manis. Melihat itu, kakak senior langsung memarahinya. Pria itu pelan-pelan berkata, bahwa rasa masakan itu akan mengecewakan ketua asosiasi yang akan datang. Karena ia adalah orang lokal dan punya lidah yang peka. Kakak senior makin marah. Menyindir pria itu berani meremehkan keahlian memasaknya yang telah diasah 10 tahun. Bahkan beberapa orang bersiap menghajarnya. Untung saja, nyonya masuk dan berkata bahwa ketua sudah tak sabar menunggu. Kakak senior pun buru-buru menyerahkan masakan kepada nyonya. Saat ketua tiba, ia bahkan membawa sumpit pribadinya. Begitu mencicipi satu suapan, langsung memuntahkan makanan dan murka. Nyonya buru-buru menyuruh staf memanggil dapur untuk membuat masakan baru. Semua orang menyangka akan dipuji. Kakak senior bahkan sudah merasa puas diri. Tak disangka, nyonya malah menyampaikan bahwa ketua sangat kecewa dengan masakan tadi. Kakak senior langsung panik. Namun nyonya berkata, mereka tak bisa menyinggung ketua karena statusnya yang tinggi. Lalu meminta semua staf menyiapkan masakan lain. Saat semua orang kebingungan, kakak senior melihat pria itu sedang memotong bahan dan langsung memarahinya. Namun nyonya justru menyuruh pria itu memasak satu hidangan. Pria itu pun mengambil seekor ayam jantan dan bersiap membuat masakan khas bernama ayam pengemis. Di saat yang sama, tiba-tiba sekelompok orang dari restoran pesaing datang membuat keributan. Bos dari restoran seberang membujuk ketua untuk pindah ke tempat mereka dan berkata bahwa ia sudah mendatangkan 3 koki top. Dijamin ketua bisa makan puas. Ketua pun berniat bangkit dan pergi. Namun tepat saat itu, pria itu muncul bersama nyonya, membawa ayam pengemis keluar dari dapur.